Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mahathir dan hari ini kita akan belajar sistem operasi ya. Dan ini adalah materi untuk kelas 7 SMP di mana buku paketnya atau buku paket yang kami gunakan adalah untuk SMP ya, dengan penerbit Erlangga dengan sedikit modifikasi isinya atau tambahan-tambahan materi. Nah baik, sistem operasi yang Anda sekalian sebelumnya saya ingin sebutkan, terus saya ingin sebutkan peta konsep ya. Jadi perangkat lunak itu setidaknya ada 4 garis besar. Yang pertama adalah aplikasi, contohnya ada aplikasi email, pengolahan angka seperti Office, Microsoft Word, Excel, Liber, dan seterusnya. Setelah itu ada sistem. Nah, sistem ini Anda sekalian itu terbagi dua. Ada utilitas, utilitas itu seperti misalnya pembagian partisi dan seterusnya. Nah, tapi di sini kita akan tekankan pada sistem operasi ya. Sistem operasi. Walaupun di bagian lain ada pemrograman, itu juga akan kita pelajari, tapi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, setelah itu ada lisensi. Nah, lisensi ini biasanya secara garis besar itu terbagi atas dua, yang berbayar dan gratis ya. Nah, itu pun terbagi-bagi lagi. Tapi hari ini kita akan fokus pada sistem operasi. Nah, untuk keywordnya Anda sekalian atau anak-anak sekalian, ada beberapa poin yang perlu kalian ingat dan ini yang menjadi titik berat pembahasan kita. Yang pertama, sistem operasi. Sistem operasi itu apa? Jenis-jenis sistem operasi itu ada banyak ya. Di antaranya sini kita tuliskan ada DOS, ada Windows, Unix, Linux, Macintosh atau macOS, ada Android dan Apple iOS. Kita akan fokus pada sistem operasi yang terhadap kepada komputer. Nah, baik, sistem operasi Anda sekalian itu adalah perangkat lunak yang berfungsi untuk menjalankan perangkat komputer dengan cara mengendalikan atau mengontrol ya perangkat-perangkat yang ada, ya kan, serta menyediakan layanan antarmuka antara berbagai perangkat periferal dengan aplikasi-aplikasi yang ada. Periferal ini adalah aplikasi tambahan ya atau perangkat tambahan pada komputer. Nah, seperti itu. Nah, fungsi dari sistem operasi ini sendiri adalah yang pertama mengendalikan kegiatan komputer. Contoh, terang atau redupnya monitor itu bisa dikendalikan melalui sistem operasi. Besar atau kecilnya dari sebuah font itu bisa dikendalikan melalui sistem operasi. Yang kedua, fungsinya adalah untuk mengatur memori. Untuk mengatur memori. Nah, nomor 3, fungsinya adalah pengaturan penyimpanan di memori. Nah, file-file yang ada di memori itu kita bisa pindahkan entah itu ke partisi satu ke partisi yang lain atau bahkan menghapus atau menambah file-file yang ada di dalam memori. Selanjutnya adalah mengatur proses input dan output. Nah, mengatur proses input dan output ya. Yang kelima adalah mengenali dan mengendalikan perangkat yang terhubung dengan komputer. Contoh ada speaker atau ada headset ya yang disambung dengan ke komputer. Nah, itu besar kecilnya audionya, suaranya atau volumenya itu bisa dikendalikan melalui sistem operasi. Nah, yang terakhir adalah manajemen file. Nah, manajemen file ini maksudnya kita mau atur posisinya berada di mana, berada di folder mana, berada di partisi mana, mau disembunyikan atau mau diperlihatkan dan seterusnya. Baik, demikian ya gambaran singkat tentang sistem operasi. Nah, berbagai jenis sistem operasi itu ada beberapa Anda sekalian. Yang pertama adalah DOS, Windows, Unix, Linux, Macintosh, Android untuk mobile ya, untuk HP atau tablet itu ada Android dan Apple iOS. Nah, Linux juga itu bisa diinstal di perangkat mobile, di HP atau di tablet, tapi jarang yang menggunakannya. Nah, kita pindah ke yang pertama dulu. DOS. Nah, DOS ini Anda sekalian kita bisa lihat di sini. Tampilan DOS itu seperti ini. Jadi sistem operasi DOS itu adalah sistem operasi yang berkomunikasi dengan orang, dengan kita itu dengan cara karakter-karakter dengan menampilkan karakter-karakter teks seperti ini. Nah, ini maksudnya adalah directory, ya kan, directory. Perintahnya apa? Silahkan diketikkan. Misalnya di sini ada perintah untuk Nah, perintahnya itu tinggal diketikkan di sini. Jadi si pengguna komputer maunya apa, dia tinggal diketikkan di sini.
Nah, tapi Anda sekalian, sistem operasi seperti ini itu sekarang sudah tidak umum lagi pakai atau sudah jarang. Nah, sekarang itu kebanyakan orang-orang menggunakan Graphic User Interface atau GUI. Nah, seperti apa? Nanti kita lihat. Setelah DOS, sistem operasi yang kedua adalah Windows. Nah, Windows ini Anda sekalian, Windows ini adalah sistem operasi yang paling banyak digunakan. Nah, yang Anda lihat di sini itu adalah Windows versi pertama ya. Windows versi pertama. Nah, Ustadz. Nah, Windows versi pertama. Nah, kita bisa lihat, ini adalah Windows versi pertama ya. Nah, jadi Windows versi pertama itu keluarnya pada tahun 1985. Tampilannya yang bisa dilihat jadul banget, itu pun monitor yang dipakai pada saat itu adalah monitor tabung ya. Nah, mungkin Anda sekalian pernah ada yang tidak melihat monitor jenis ini. Nah, yang kedua itu adalah Windows 2. Ya, Windows 2 itu keluarnya pada tahun 1987. Nah, akan tetapi di sini Anda sekalian yang saya tampilkan adalah Windows 3 ya. Windows 3. Nah, Windows 3 ini adalah salah satu produk yang banyak laku dari Microsoft dan dia keluarnya pada tahun 1990. Setelah itu Anda sekalian keluarlah Windows 3 dan seterusnya ya. Keluar Windows 3 seperti ini. Nah, terus ada juga Windows 3.1 yang keluar pada 1992. Nah, ini diperuntukkan, sistem operasi ini diperuntukkan bagi kalangan bisnis pada saat itu. Nah, kita lanjut. Setelah itu Anda sekalian. Nah, ini saya buat dulu. Nah, selanjutnya ada Windows 95 ya. Ini adalah Windows 95. Jadi setelah Windows 31 untuk kalangan bisnis pada tahun 92, Windows terus memproduksi produk-produknya. Ada Windows NT pada tahun 93 dan Windows 95. Nah, tampilannya seperti ini ya. Nah, Windows 95. Bisa dikatakan aja dulu, mungkin ayah bunda di rumah pernah mendapatkan atau menggunakan sistem operasi ini. Nah, karena terus laku Anda sekalian, akhirnya kalau tidak salah Windows 95 ini laku sebanyak 7 juta kopi pada saat itu, yang angka 7 juta kopi itu sangat luar biasa pada zaman itu. Akhirnya Windows terus meningkatkan kualitas produk mereka dengan menerbitkan Windows 7, Windows 8, Windows Me 97, Windows 98, Windows Me, Windows 2000 Server, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 sampai akhirnya sekarang Windows 11. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini adalah tampilan dari Windows Vista ya, atau Windows 7. Dia tampilannya sudah agak modern kelihatan dengan mengenalkan fitur transparan. Nah, ini adalah Windows 7. Nah, ini adalah Windows 8 ya. Ini adalah Windows 8 yang mulai mengenalkan mode tablet pada saat itu. Baik. Yang ini adalah Windows 10 ya. Ini adalah Windows 10 yang kebanyakan sekarang laptop itu bisa menggunakan sistem operasi ini. Ini merupakan pengembangan dari Windows sebelumnya, Windows 8 ya. Nah, untuk sekarang ini kan sudah ada Windows 11. Nah, baik. Ini untuk Windows. Windows sendiri, Anda sekalian, dia adalah sistem operasi yang tidak gratis. Nah, dia berbayar. Nah, untuk harganya itu bisa dilihat langsung di situs resminya Microsoft.com. Itu ada yang sampai 3 jutaan gitu ya. Sampai 3 jutaan. Tapi dia bisa dikatakan sangat mudah digunakan ya. Sangat user friendly. Artinya orang yang baru pun itu bisa belajar menggunakan sistem operasi ini. Baik, kita pindah ke sistem operasi berikutnya. Sistem operasi berikutnya adalah Unix. Nah, Unix ini ada sekalian, dia banyak digunakan pada komputer-komputer besar seperti komputer superkomputer atau mainframe dan seterusnya. Nah, kenapa dia bentuknya berbeda dan butuh sistem operasi khusus? Tentu karena dia akan mengolah data yang sangat banyak. Nah, dia mengolah data yang sangat banyak. Dan ini yang menggunakan ini adalah biasanya perusahaan-perusahaan besar seperti perbankan atau Badan Pertahanan Nasional. Nah, bisa dilihat bahkan server modelnya kurang lebih seperti ini. Servernya Google, servernya
Facebook, Instagram, dan seterusnya. Mereka menggunakan superkomputer yang bisa mengolah data secara global ya, secara cepat dan skalanya besar. Nah, ini yang di atas ini adalah superkomputer, dan yang di bawah ini dia adalah mainframe. Jadi dia adalah, dan sistem operasi yang mereka pakai itu adalah menggunakan Unix seperti itu. Nah, setelah Unix ada Linux. Nah, Linux ini sebenarnya Anda sekalian, dia dikembangkan oleh Linus Benedict Torvalds dari Finlandia. Nah, Linux ini dikembangkan dari sistem operasi Unix. Jadi, mungkin kita bisa dikatakan tidak akan mencicipi yang namanya sistem operasi Unix ya. Kecuali mungkin kalau kita bekerja di perusahaan yang menggunakan dan kita ditempatkan di bagian superkomputernya atau mainframe-nya. Nah, tapi jangan berkecil hati, ternyata ada turunannya, yaitu namanya Linux. Linux ini dikembangkan dari sistem operasi Unix, makanya tampilannya bisa dikatakan mungkin mirip-mirip ya. Mirip-mirip, dan yang menarik, Linux ini merupakan sistem operasi yang sifatnya open source atau gratis. Kita bisa distribusikan, kita bisa kembangkan tanpa harus membeli lisensinya. Berbeda dengan Windows. Windows kalau mau dipakai supaya hilang aktifkan Windows ini, maka kita harus beli lisensinya. Nah, cuman kelebihannya untuk Windows yaitu sudah banyak aplikasi yang support. Adapun Linux itu beberapa aplikasi bisa terinstall di Windows, akan tetapi dia tidak bisa terinstall di Linux seperti itu. Nah, berikutnya di antara yang paling populer sistem operasi itu adalah Macintosh. Macintosh ini atau kita lebih kenal dengan macOS, itu merupakan sistem operasi yang digunakan pada produk keluaran Apple. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini, ya kan? Nah, ini pertama kali Anda sekalian itu dikeluarkan pada tahun 1984. Sudah lama sekali. Sudah lama sekali. Nah, jika dibandingkan yang lain, macOS ini sebenarnya dia lebih stabil ya. Lebih stabil, mungkin karena di antara sebabnya adalah dia tidak sembarang bisa install di komputer, sehingga pengembangnya bisa fokus atau bisa menyesuaikan antara perangkat kerasnya dengan perangkat lunaknya. Nah, beberapa nama generasi dari macOS ini diantaranya adalah Leopard, Lion, V10, Sierra, dan Mojave. Nah, siapa yang punya Apple di rumah atau macOS? Nah, pasti tampilannya kurang lebih seperti ini sekali. Nah, tadi yang kita sebutkan adalah sistem operasi yang terdapat pada komputer dan superkomputer. Tadi ada Unix, ada Linux, ada Windows, ada DOS, ya kan? Nah, adapun kedua aplikasi sistem operasi ini, Android dan Apple iOS, dia adalah sistem operasi yang disematkan pada perangkat mobile atau HP. Walaupun sebenarnya Windows itu sudah ada yang bisa install di HP mereka, tetapi dia tidak maksimal ya. Nah, yang paling umum kita lihat di pasaran sekarang itu adalah sistem operasi Android dan sistem operasi Apple. Dan ini kalau secara kita lihat masing-masing memiliki ciri khas ya. Masing-masing memiliki ciri khas. Nah, apalagi ya? Nah, kira-kira bagaimana cara menghidupkan dan mematikan komputer? Nah, ini kan sudah ada sistem operasi. Perlu diingat Anda sekalian, cara menghidupkan dan mematikan komputer. Untuk menghidupkan, Anda sekalian tinggal menekan tombol yang terdapat di keyboard. Adapun untuk mematikan, itu Anda mesti memilih menekan tombol start, lalu pilih shutdown. Ya. Pilih shutdown. Kalau ingin mengistirahatkan komputernya tanpa harus mematikan, itu bisa dipilih sleep. Kalau mau di restart atau dimulai ulang, menggunakan restart. Nah, ini penting ya lewat sini melalui sistem GUI ini, itu agar perangkat-perangkatnya dan softwarenya itu bisa menyesuaikan sebelum akhirnya benar-benar dimatikan. Atau dengan kata lain, supaya sistem operasi kita dan perangkat keras kita itu lunak ya. Bukan lunak, tapi maksudnya awet maksudnya. Itu bisa awet. Nah, selanjutnya kita bahas tentang tampilan-tampilan desktop. Nah, ini adalah tampilan desktop kita, Anda sekalian. Ini adalah tampilan desktop kita ketika kita menginstal yang namanya atau menggunakan yang namanya sistem operasi Windows. Di sini Ustaz menggunakan sistem operasi Windows 10. Ini namanya File Explorer. File Explorer ini untuk tempat di mana kita bisa melihat file-file dan partisi komputer kita. Misalnya ini saya cuma punya satu partisi ya. Ini isinya adalah SSD ukuran 128 GB.
Itu cuma ada satu, tidak ada D, tidak ada E. Nah, ini adalah folder yang kuning-kuning ini, dan dia bisa diisi dengan file ya. Misalnya ini dia diisi dengan file dan seterusnya. Dan biasanya ketika kita baru menghidupkan komputer, itu akan muncul desktop seperti ini. Yang pertama kita lihat itu adalah icon-iconnya atau shortcut ya. Icon ini sebenarnya dia adalah shortcut atau jalan pintas menuju aplikasi yang kita inginkan. Misalnya kalau saya mau buka Scratch, saya tinggal tekan shortcut dari Scratch. Kalau saya mau browsing menggunakan Microsoft Edge, saya tinggal klik Microsoft Edge. Begitupun dengan aplikasi yang lainnya. Yang di bawah ini adalah taskbar ya. Ini namanya taskbar. Yang ini adalah menu tombol Windows. Tombol Windows ketika kita tekan itu akan menampilkan daftar aplikasi yang tersedia di komputer ini. Nah, baik anak-anak sekalian, mungkin demikian penjelasan singkat tentang sistem operasi, di mana pelajaran kita ke depannya kita akan fokus menggunakan sistem operasi Windows. Baik, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa intip-intip soal yang ada di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.